kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dan perwakilan. Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Anang Ahmad Saifuddin ini salah melafalkan sila keempat Pancasila. Bukan hanya ketuanya, Wakil Ketua DPRD Oktaviani juga tidak hafal sila keempat Pancasila. Nah, ketuanya ini memilih untuk mundur dari Ketua DPRD. Tapi benarkah mundurnya Ketua DPRD Anang ini hanya karena tidak hafal Pancasila? Mari kita diskusi, tapi jangan lupa subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV. Dengan hati yang sangat menyesal mengundurkan diri dari Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Mau tahu kenapa Pak Anang sampai mundur dari Ketua DPRD Lumajang? Berikut wawancara saya dengan Pak Anang. Mungkin kalau yang tidak hafal Pancasila itu anak saya, istri saya, itu bisa dimaklumi. Tetapi ini yang tidak hafal adalah Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Maka saya juga harus menjaga marwah DPRD. Tidak mungkin DPRD itu akan dipimpin oleh orang yang tidak hafal Pancasila. Saya tidak ingin mewariskan rasa malu ini kepada anak-anak saya. Maka saya pikir mundur dari Ketua DPRD itu adalah obat. Itu adalah obat bagi generasi saya berikutnya. Menurut pengamat kebijakan publik, mundurnya Ketua DPRD justru memiliki dampak positif loh. Menurut saya sih dampaknya positif ya, karena bagaimanapun juga ini menjadi pembelajaran bagi anggota dewan yang lain, dan sekaligus karena anggota dewan itu kan umumnya dari parpol, Mbak. Jadi para petinggi parpol dalam hal ini juga harus memperhatikan betul mengenai orang-orang yang nanti duduk di calon-calon legislatifnya, yang duduk di legislatif ya, calon-calonnya baik di eksekutif maupun eksekutif maupun di yudikatif juga. Gitu. Jadi ini menjadi menurut saya menjadi perhatian ya, sekaligus menjadi entry point pembenahan menyeluruh terkait dengan pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila. Ngomong-ngomong soal hafal menghafal, ini bukan kasus pertama. Sebelumnya juga ada pejabat yang bahkan nih dia ini tidak hafal lagu Indonesia Raya. Kita balik lagi ngomongin soal Pancasila. Saya udah nanya nih sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Katanya eksistensi Pancasila memang udah menurun di tengah masyarakat. Persoalan eksistensi Pancasila itu tidak lagi menghiasi ruang-ruang publik. Akibatnya itu banyak orang yang tidak hafal. Dari hasil penelitiannya Saiful Mujani yang dideklarasikan 1 Juni tahun ini di Indi, dia mengatakan hampir 70% lebih konektif ini tidak paham masyarakat. Pantesan Presiden Joko Widodo terus-terusan ngebahas soal Pancasila sejak dulu. Bahkan Presiden ini sering banget nih ngetes Pancasila ke warganya. Yang hafal Pancasila, hafal Pancasila, silahkan tunjuk jari. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila ini adalah dasar negara kita, adalah falsafah hidup kita, adalah pandangan hidup kita, ada ideologi kita. Sehingga saya ingin mengingatkan pada masyarakat, baik di pondok pesantren, baik di kampung, baik di desa, selalu saya tanyakan itu. Siapa yang hafal Pancasila misalnya?
itu baru apa loh? Belum menerapkan, melaksanakan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Menurut pengamat pendidikan, kalau mau ngelihat masyarakat sudah hafal atau juga mengamalkan soal Pancasila, ini cukup lihat aja medsos. Gimana tuh situasinya? Microsoft itu menempatkan netizen Indonesia, warganet Indonesia, sebagai warganet yang paling biadab se-Asia Pasifik. Karena kita banyaknya hoax, banyaknya ujaran kebencian, diskriminasi, masih jauh lah dari pengamalan sila-sila tersebut. Nah, problemnya di mana? Problemnya ya karena pendidikan kita masih juga belum berdasarkan Pancasila. Kesimpulannya, Pancasila itu penting, bukan hanya untuk dihafalkan, tapi juga diamalkan. Nih, yang terakhir, saya kasih lihat apakah orang-orang sudah hafal Pancasila. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa nggak Pak Pancasila, boleh disebutin nggak? Hafal Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.